Kardiovaskuler. Kita mulai perkuliahan online sistem kardiovaskuler. Yaitu dalam sistem tubuh yang mengedarkan darah untuk keperluan zat dan gas. Itu adalah pengertian sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler dibagi menjadi 3, yaitu darah, jantung, pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada arteri, vena, dan kapiler. Lapisan dinding jantung itu ada 3, yaitu endokardium dalam, miokardium lapisan tengah yaitu otot, kemudian luar itu namanya perikardium. Kalau ruang jantung itu ada 4, yaitu serambi, ventricle, atrium, serambi, ventricle, bilik. Masing-masing ada 2, kiri dan kanan. Ini adalah gambaran dari lapisan dari jantung, ada 3. Ini adalah gambaran dari histologinya, epikardium, miokardium, sama endokardium. Ini adalah otot jantung yang berfungsi memompa darah. Kemudian ada katup jantung. Katup jantung itu ada 4, yaitu katup itu yaitu untuk menutup, namanya katup. Katup atrioventrikuler kanan atau nama lain dari atrium tricuspidalis. Kemudian katup atrioventrikuler kiri, katup bicuspidalis, atrium dan ventricle kiri. Yaitu kemudian ada katup seminolaris arteri pulmonalis yang letaknya di arteri menuju ke paru-paru, sama katup seminolaris aorta yang letaknya di aorta. Ini adalah gambaran dari katup jantung. Setiap ini berfungsi untuk mencegah darah kembali ke ruangan asalnya. Kemudian ada fungsi-fungsinya. Atrium menerima darah dari vena, ventricle yaitu memompa darah ke arteri. Kemudian aliran darah melalui jantung diatur oleh katup yang membuka sisi dan mengatur ke yang lainnya. Kemudian darah yang kaya oksigen yaitu dipompakan ke seluruh tubuh, yang miskin oksigen dipompakan ke melalui arteri pulmonalis ke paru-paru biar mendapatkan oksigen. Ini adalah proses dari peredaran darah. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah kecil dari ventrikel kanan ke melalui arteri pulmonalis ke paru-paru, kembali ke vena pulmonalis, kemudian ke atrium kiri. Kemudian kalau peredaran darah besar dari ventrikel kiri, darah yang kaya oksigen tadi akan dipompakan ke seluruh tubuh. Kemudian setelah miskin oksigen akan masuk ke atrium kanan, kemudian kembali lagi ke ventrikel kanan untuk meminta oksigen ke paru-paru. Kemudian jantung itu ada kontrol intrinsik sama kontrol ekstrinsik, yaitu jantung itu ada pacu jantung namanya nodus sino-auricularis di atrium kanan, diantarkan ke atrium dan kontraksi atrium. Nodus atrioventrikuler dan serabut bergenjer di bekas sis dan rangsangan kontraksi ventrikel dan menyebarkan ke seluruh jantung. Ini adalah gambaran dari proses di mana SA node akan menghantarkan ke internodal fiber, kemudian memberikan impuls melewati AV node, kemudian ke bekas Purkinje, kemudian akan memompa darah dan akan memberikan ibaratnya impuls untuk berdenyutnya jantung. Ini adalah gambaran yang detail tentang pemicu jantungnya adalah SA node pacemaker namanya. Kemudian melalui atrioventrikuler, kemudian AV bundles, kemudian ke bundle branch, kemudian ke Purkinje fiber sehingga jantung akan berdenyut. Ini adalah gambar dari EKG. Jadi EKG itu jika mau memeriksa kesehatan jantung bisa melihat di EKG.
apakah jantungnya sehat atau tidak. Kepanjangannya adalah elektrokardiogram. Kemudian kemudian pusat jantung di medula oblongata seperti yang tadi, yang dulu sistem pernapasan. Jadi nggak ada yang sampai lupa ibaratnya dengan memompa darah jantung, karena itu di luar kesadaran, diatur oleh saraf simpatis sama parasimpatis. Ini adalah kontrol ekstrinsik yang diatur oleh medula oblongata. Jadi nggak sampai ke otak kita dalam proses berpikir. Ada simpatik itu memicu, parasimpatik mengurangi. Kemudian pembuluh darah itu ada kapiler, adalah yang paling kecil. Kita pernah belajar dulu, arteri itu mengalirkan dari jantung ke seluruh tubuh, vena kembali lagi darah ke jantung. Kemudian adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu dindingnya itu ada 3, yaitu tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Ini adalah gambaran dari pembuluh darah. Kemudian arteri itu adalah elastik yang besar, muskular, dan kecil. Ada tipe-tipenya. Lapisannya ada 3, tunika intima, media, dan adventitia. Ini adalah gambaran dari histologi arteri muscularis, jaringan, gambaran jaringannya. Ini adalah vena. Vena itu lebih tipis daripada arteri, mencegah darah ada katupnya, jadi darah jangan sampai kembali lagi. Ini adalah arteri dan vena. Lanjut lagi. Ini adalah kapiler, jaringan yang terkecil, jadi proses pertukaran nutrisi oksigen melalui kapiler. Sinusoid, dinding tipis, merupakan kapiler yang tidak komplit. Di hati, nodus limpatikus, jaringan hemopoietik seperti sumsum tulang dan limpa. Ini adalah hati. Habis, terima kasih.